Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Hamdani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Seperti biasanya kita akan menghadirkan sejumlah narasumber yang tentunya menginspirasi dan juga mengedukasi pemirsa semuanya, yang akan kami hadirkan live setiap hari Senin sampai dengan Jumat setiap jam 8 pagi. Nah, hari ini tema kita yaitu polisi cyber. Sudah ada bersama saya di pagi hari ini yaitu seorang abdi negara yang memang tugasnya selalu memberantas memberantas dan juga menegakkan keadilan di bidang media sosial atau dunia maya. Langsung saja saya sapa, ini dia Bapak AKP Weliwanto Malau SIKMH ya Pak, selaku Panit Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Salam Ini sehat. sapaannya siapa nih Pak? Saya sapaannya dengan Pak Malau biasanya. Pak Malau biasanya ya. Pak Malau. Oke Pak Malau, ini pertama kali datang ke TVRI Pak? Iya, pertama kali saya. Kita ngobrol santai di sini ya Pak ya, Ya, jadi nggak boleh. terlalu bahasnya yang terlalu tegang gitu ya. Iya. Oke, ini Bapak ini kan sebagai Panit Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Iya. Bengkulu ya Pak ya. Iya. Ini awalnya Bapak menjadi abdi negara ini memang cita-cita Bapak atau iseng-iseng doang nih tes polisi waktu itu? Oh ya. Jadi saya ini pertama kali syarat masuk polisi itu di 2010. Ya ada sesuatu yang bagaimana saya ingin naikkan derajat keluarga saja. 2010 saya daftar. Sebenarnya saya daftarnya Bintara. Iya. Tapi karena saya nggak mengerti masalah kepolisian saat itu, ya saya ngambilnya ternyata mapnya warna kuning, yaitu daftar menjadi akademi kepolisian. Ya puji Tuhan, alhamdulillah saya terpilih dan berangkat ke Semarang dari provinsi Aceh. Oke, Gitu. dari provinsi Aceh. Berarti aslinya Bapak orang? Saya orang Aceh, suku Batak. Gitu. Oh, orang Aceh suku Batak. Iya. Berarti dari penugasan kemana sudah merantau kemana-mana ya Pak? Iya sudah. Langsung merantau. Iya. Ini kenapa Pak Bapak bisa memilih profesi polisi ini ketimbang profesi lainnya? Mungkin karena memang tertarik menjadi abdi negara tadi ya? Nah, sebenarnya saya ini kuliah di Universitas Sumatera Utara di bagian administrasi manajemen di semester 4. Kemudian ya saya menginginkan naikkan derajat keluarga saja. Naikkan derajat keluarga, ya puji Tuhan alhamdulillah pada bulan 6 saya berangkat ke Semarang. Jadi tercapailah apa yang saya naikkan derajat keluarga, yaitu menjadi dari anggota kepolisian. Abdi negara Iya. ya. Ini sudah berapa lama Pak Bapak menjadi seorang polisi kalau sampai dengan saat ini ya? Saat ini saya sudah menjalan 9 tahun. Udah 8 tahun, udah jalan 9 tahun. 8 tahun ya, 9 Iya, tahun. iya. Wah, ini kan kalau kita lihat di layar kaca TV itu biasanya Bapak tuh sering banget ya diwawancarai sama wartawan-wartawan. Ini kan terakhir saya tuh pernah lihat Bapak di Payang ya Pak ya, Iya. di Kota Bengkulu juga, Iya. di Kaur. Ini sebenarnya dari di Provinsi Bengkulu sendiri Bapak sudah ditugaskan ke daerah mana aja Pak? Ya, saya pertama kali di Bengkulu ini jadi Kapolsek Batiknau di Polres Bengkulu Utara, kemudian pindah di 2017 menjadi Kapolsek Lais di Polres Bengkulu Utara, kemudian dipindah tugaskan jadi Kasat Reskrim di Polres Kaur, kemudian dipindahkan lagi di 2020 menjadi Kasat Narkoba di Polres Bengkulu Selatan, kemudian dipindahkan lagi jadi Kasat Reskrim Polres Kepayang, kemudian dipindahkan lagi menjadi Kasat Reskrim Polres Bengkulu, kemudian dipindahkan lagi karena naik tipe Polresta menjadi Kasat Reskrim Polresta, Polresta ya. Bengkulu, dan sekarang di cyber. Sekarang di cyber ya. Oke. Berarti wilayah Provinsi Bengkulu sudah semua Bapak Hampir kunjungi? merata. Hampir merata. Yang Iya. belum? Daerah Yang mana Pak? Belum Curug, Muko-Muko, Lebong, Oh, Lebong. Seluma, yang belum. Tapi pernah ke daerah sana ya untuk Sudah, sudah pernah. ya. Mbak, selama Bapak bertugas di Kaur tadi Pak ya, di Kota Bengkulu dan juga di Kepayang, itu pernah nangani kasus yang menurut Bapak cukup memberatkan nggak Pak selama Bapak bertugas di daerah itu? Ya, banyak hal-hal yang mungkin dalam dunia kerja saya ya, saya ini kan di dalam reskrim, khususnya karena background saya reskrim,
Seperti saya pernah melakukan penangkapan di Padang Guci, di Palacurup, habis itu balik lagi ke daerah Tabalagan, kemudian balik lagi ke Palacurup. Hal-hal itu yang saya dapat lapangan ya seperti kita dihambat oleh masyarakat, seperti ada penangkapan yang tidak terima, ya lumrah sih keluarganya kita amankan, dibawa karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum ataupun konflik hukum terhadap yang diperbuat adalah. Jadi kita kan bekerja ini kan berdasarkan laporan dari masyarakat, bukan semena-mena kita untuk menangkap orang karena tidak ada laporan. Iya. Begitu. Tidak semena-mena ditangkap karena tidak melakukan tindak kejahatan seperti itu ya Pak ya. Pasti Iya. kalau ditangkap ini melakukan tindak kejahatan, Tindak begitu kejahatan, kan. iya, Oke. benar. Kalau Bapak sendiri Pak, selama akhirnya ditugaskan ya di Polda ya, Iya. apalagi di bagian cyber ya Pak ya, Iya. itu prosesnya awalnya panjang nggak Pak? Misalnya karena kan sudah naik jabatan tentunya ya Pak ya. Iya, Prosesnya gimana Pak? Susah atau gimana? ya kehidupan ini kan nggak ada yang mulus-mulus aja Iya. ya Bu ya. Mbak ya. Ya saya mendapatkan tugas ya menjalani perintah saja karena saya kan orangnya pekerja juga, karena hal yang saya lakukan mungkin dinilai sama pimpinan-pimpinan, terlebih sama yang Tuhan yang Maha Kuasa, ya saya mungkin layak di sana, ya akhirnya saya menjadi polisi cyber kata Ibu Polisi tadi ya. cyber. Kalau di mana polisi virtual ya Pak? Virtual, ya. Polisi virtual. Iya. Berarti selama di daerah-daerah ini, menurut Bapak daerah mana yang sulit ditangani kasus kejahatan ya Bapak? Ya tidak jauh-jauh lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti di PUT Palacurup ya, karena yang gimana di sana indeks kriminalitasnya para pelaku masih tinggi ya. Seperti di Padang Guci sudah saya buktikan, bukannya karena saya untuk menjat satu daerah, bukan, tetapi saya bicara fakta ya, bicara fakta yang dimana semua saya ungkap rata-rata orang sana dan tinggal di sana gitu Bu. Oke, untuk tindak kejahatan begal seperti itu, sebenarnya Bapak sudah pernah mengalami kan ya? Ya. Dan juga pernah mengatasi hal tersebut. Ya. Sebenarnya orang-orang yang memang melakukan tindak kejahatan begal itu karena apa sih Pak? Ya, salah satunya karena mereka ya bicara ekonomi ya. Bicara ekonomi mungkin bagi pelaku kejahatan bilanya sudah bicara ekonomi karena terdesak masalah dapur ya kan, masalah untuk makan, tunjangan lauk pauk maupun pokok maupun primer sekalipun. Mereka ini kan berpikirnya ya ngapain saya kerja gitu loh. Saya tanya-tanya sama para pelaku kejahatan, ngapain saya kerja, lebih baik saya ya begal gitu, nyuri apa kayak yang itu yang dapat di depan mata. Tapi perbuatan itu semakin lama semakin enak, dan mereka di lapas itu bersama teman-temannya, lingkungannya tetap sama juga, para penjahat juga kan, para pelaku kejahatan juga, ya semakin pintar ya semakin enak juga keluar dari lapas. Jadi tidak ada seperti mereka itu kita kasih hukuman di lapas, di lembaga pemasyarakatan juga bukan semakin berubah, mungkin pikir saya semakin sekolah dia semakin pintar dia membuat modus-modus ya kan, bisa gitu. Karena yang kita tangkap ini nih seperti yang pernah saya pernah tangkap dia di Kaur, habis itu saya pernah tangkap dia di Kepayang, habis itu di kota juga saya tangkap lagi dia. Berarti sudah masuk keluar lagi, Iya. melakukan lagi tindak Iya, kejahatan, masuk masuk gitu. lagi. Sepertinya dia kangen sama saya, mungkin makanya melakukan perbuatan di daerah di mana saya tugas gitu. Iya. Oh begitu ya. Berarti Iya. setiap Bapak tugas di mana pasti ketemu dia. Ketemu Nah, dia. Itu pelaku kejahatan begal tadi. Pencurian ya? dia. Oh pencurian kalau dia. Iya karena kan kalau seperti begal ini kan Pak di daerah Palacurup itu ya pasti sudah parah sekali ya Pak ya. Dan juga meresahkan masyarakat, apalagi yang memang pengen melintasi daerah tersebut gitu kan Pak. Jadi kan takut untuk bisa ke daerah sana. Iya. Akhirnya harus mutar balik atau Iya. mungkin siang bolong pada saat rame-rame Iya, gitu rame-rame. kan Pak. Tapi kan itu kan Kapolres Curup kan sama staf dan anggota kan sudah memberikan pelayanan mungkin kepada masyarakat yang mau melewati daerah Palacurup, bisa dilakukannya pengawalan dengan permintaan pengawalan. Di situ kan sudah diberikan pelayanan kepolisian ya gitu. Ada efek jerah nggak Pak bagi mereka nih? Atau malah seperti kata Bapak tadi, tidak ada efek jerahnya ternyata mereka ini setelah di Iya. di sel ya? Iya, efek jerah ya tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga, dia sayang anak istrinya, dia harus berpikir ke sana, apa dampak yang saya lakukan, apa psikologi anak maupun mindset. Kalau misalnya ketahuan bahwasanya saya ini pelaku kejahatan, pasti kan kena bulian dari sekolah gitu. Oke, ini Bapak pernah nangani kasus apa aja Pak? Oh. Yang menurut Bapak mungkin menarik dan juga cukup berat ya Pak ya Bapak tangani? Kalau misalnya berat kan indeksnya kan berbeda-beda. Iya.
situasi di lapangan juga saya rangka berat juga. Seperti saya pernah tembak menembak lah dengan kelompok pelaku kejahatan ya, curanmor dan 365 kita bilang kalau di KUHP pidana hukumnya itu yang sehari-hari kita dengar itu begal. Dia pernah tembak menembak ya. Habis itu ya alhamdulillah puji Tuhan kami selamat juga, dan si pelaku ini menggunakan senjata api laras pendek, laras panjang juga begitu. Ya itulah fenomena di lapangan lah, berubah-berubah tidak tahu situasinya, kan namanya kita mengambil orang kan, orang panik kan apapun bisa diperbuat kan. Iya, gitu. iya. Kok bisa sih Pak masyarakat tuh bisa memiliki senjata api kayak gitu Pak? Apalagi sampai menembak seperti dengan para polisi Iya. ya Pak ya? Semuanya tergantung kepada pribadi lagi ya. Ilegal ya Pak ya? Ilegal. Kalau misalnya dia ada surat berarti dia legal kan, sudah ada pemilikan dari Intelkam maupun dia masuk ke kelompok perbankin. Yang dimana kan mereka ini kan semuanya kan ada di internet, ya kan, dari YouTube bisa, ya kan, dari media-media sosial lain juga bisa, tinggal aja klik cara membuat senjata api ilegal kan begitu. Oh iya, berarti Iya. masyarakat ini semakin pintar ya, tapi Semakin pintarnya pintar. malah ke arah yang Ke arah menyimpang yang- iya, gitu benar. ya. Tapi kalau selama Bapak ini baru berapa lama Pak Bapak menjadi polisi cyber nih Pak? Jalan 9 tahun. Jalan 9. Oh, di Kalau polisi cyber ya? jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan ya. Selama 3 bulan ini apa aja yang sudah Bapak jalankan selama bertugas? Selama bertugas saya sudah mengamankan yang, kalau bicara cyber yang konflik dengan Iya, media media-media sosial. ya, konflik ya, bukan yang melawan ya. Kalau melawan kita adanya laporan maupun dia melakukan ataupun mengakibatkan orang lain dirugikan dan orang lain merasa terancam maupun ancaman kekerasan lain bentuk lainnya. Yang dimana kalau di sini kita bicara yang mungkin indeks konflik hukum yang dari cyber ini, dia ini sudah perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas lah ataupun tidak layak yang diperuntukkan sesuai dengan undang-undang di nomor 19 tahun 2016 perubahan dari 11 tahun 2008 tersebut, yang dimana kita memiliki beberapa kriteria yang mungkin saya anggap yang mengambil keputusan di cyber juga sebagai yang penyelidik lapangannya, apakah ini layak untuk kita upaya paksa proses hukum apa tidak, ataupun kita kasih persuasif dulu ataupun himbauan terlebih dahulu. Jadi semuanya itu selama saya 2 bulan ini ada 12 LP yang sudah saya amankan, termasuk yang sangat viral mungkin pikir saya kemarin yang termilen-milen itu ya. Termilan-milan warna ya. Iya, itu yang sangat fair. Ada 12 LP yang saya sudah tangani. 12 itu biasanya tindak kejahatannya berupa apa aja Pak kalau dari cyber sendiri? Oh iya, ada perjudian online ya, yang sehari-hari mungkin saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya kan. Kemudian ada konten kesusilaan maupun seksual ya kan, yang sesama jenis maupun lawan jenis. Ada live streaming ya kan. Seperti yang kemarin itu Pak ya yang Ya, tertangkap ya. live streaming. Habis itu ada lagi live streaming sesama jenis melakukan hubungan tapi dilakukan di live streaming. Jadi banyak hal-hal di 12 LP yang sudah saya tanganin, itu tidak semuanya dalam media sosial saja. Iya, tentu kan kalau misalnya seperti yang Bapak bilang tadi ya, kasus-kasus yang memang live streaming ini kan tentu berdampak bagi masyarakat luas juga yang menyaksikan gitu kan Pak. Benar. Berarti luas juga dampaknya ya Pak ya. Ya. Salah satu contohnya kenapa saya harus mengamankan si termilen-milen tersebut. Karena saya pikir di sana saya memperhatikan, kita kan punya alat ya, Iya. kita punya alat. Yang dimana HP dia ini sudah sangat luar biasa, yang saya pikir tidak layak untuk dia adopsi HP tersebut. Ya, yang dimana notabene-nya si termilen-milen tersebut sudah saya ambil keputusan sangat tepat, saya harus mengamankan. Alhasil apa yang saya dapat di HP dia setelah masuk ke alat kami, Iya. ternyata banyak hal-hal yang tidak layak, yang senonoh, bahkan dia sampai sempat menawarkan sesuatu hal kepada hal seksual gitu. Meskipun sudah ditangani ternyata masih sempat-sempatnya ya Iya, Pak ya menawarkan hal itu. menawarkan kayak gitu. Jadi bukan karena dia tidak seperti yang dibilangnya Bunda Korla ya, karena Bunda Korla ya. Tapi kita memperhatikan di sini kan si termilen-milen ini ya, kata orang sana adik-beradik Kota Bengkulu, ada hal di HP dia ini yang seharusnya ini tidak untuk dia konsumsi maupun tidak dia edarkan ke banyak masyarakat gitu. Bukan karena
dia disamakan. Jadi banyak saya baca-baca ya di salah satu media Instagram juga, kenapa dia kan sama kayak Bunda Korla segala macam. Iya. Bukan hal yang terhadap Bunda Korla, tapi ada hal yang sangat-sangat saya rasa itu perlu harus diamankan. Ternyata hasil mendapatkan yang tidak layak, sangat tidak layak. Iya, ternyata ketika ditemukan handphonenya ternyata diisinya tuh banyak sekali hal-hal yang Banyak tidak senonoh senonoh, seperti ya. itu ya. Dan jadi sudah disebarkan juga ke mana-mana. Mana-mana. Oke, Iya, begitu. ternyata dampaknya juga luas ya Bapak ya. Iya, Heeh. luas. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan jeda sejenak, nanti akan kita bahas kembali terkait dengan polisi cyber ini. Ya pemirsa, kita jeda sejenak untuk break iklan yang akan penghantar ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.